Saudara, pemerintah dan DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2026 sebesar 87,4 juta rupiah. Biaya ini lebih rendah dibandingkan biaya tahun lalu. Tidak hanya itu, upaya perbaikan penyelenggaraan ibadah haji juga dilakukan dengan penyeragaman periode masa tunggu keberangkatan haji. Inilah catatan Kompas TV, perbaiki tata kelola haji. Minta biaya haji harus terus turun, ya. Bisa dengan efisiensi. Turun sebesar 2.893,34 rupiah. Panitia Kerja Komisi 8 DPR bersama pemerintah telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2026 sebesar 87,4 juta rupiah. Dengan demikian, biaya haji 2026 turun 2 juta rupiah dari tahun 2025, yaitu 89,4 juta rupiah. Dari jumlah itu, biaya perjalanan yang ditanggung langsung oleh anggota jemaah ditetapkan 54,19 juta rupiah, turun 1,23 juta dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu sebesar 55,43 juta rupiah. Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang mengatakan, penurunan ini melanjutkan tren efisiensi biaya tanpa mengurangi standar layanan. Kami bersepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa kita telah mengunci di awal pelayanan tetap terbaik bagi jemaah, baik pemondokan, baik konsumsi, transportasi, itu semua kita kunci dengan kualitas terbaik dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Kita meyakini bahwa itulah yang terbaik buat jemaah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyebut, biaya haji 2026 seharusnya naik 2,7 juta rupiah, diantaranya karena nilai tukar rupiah yang melemah. Namun dengan merampingkan pos pembayaran yang tidak perlu, BPIH tahun 2026 justru bisa ditekan 2 juta rupiah. Bersama dengan DPR RI, Komisi 8, kita mencoba menghitung ulang mana-mana pos yang bisa kita efisiensikan, akhirnya disepakatilah turun sekitar 2 juta untuk BPIH-nya. Dan juga biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung oleh jamaah itu jauh lebih murah. Wacana penurunan biaya haji ini sebelumnya pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna. Presiden menyampaikan biaya haji bisa turun dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih. Saya minta biaya haji harus terus turun, ya. Bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih. Selain menetapkan biaya haji 2026, Komisi 8 DPR juga menetapkan kuota haji Indonesia 2026 tetap sebanyak 221.000 jemaah. Sedangkan distribusi kuota berdasarkan proporsi daftar tunggu jemaah antar provinsi menjadikan daftar tunggu jemaah haji Indonesia seluruhnya sama menjadi 26 tahun. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, upaya Kementerian Haji dan Umroh untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji patut diancungi jempol. Upaya perbaikan ini dimulai dengan penyeragaman periode masa tunggu keberangkatan haji. Hingga tahun 2025, saudara, lama masa tunggu bervariasi di setiap wilayah antara 11 sampai 47 tahun. Tapi mulai tahun depan, Kementerian Haji dan Umroh memukul rata periode masa tunggu keberangkatan menjadi 26 tahun. Agar kebijakan ini bisa berjalan, Kementerian Haji dan Umroh juga mengatur ulang pembagian jumlah kuota setiap wilayah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh mengatur pembagian kuota haji dibagi per provinsi secara proporsional berdasarkan daftar tunggu jemaah haji di provinsi tersebut. Sehingga provinsi yang jumlah pendaftarnya banyak otomatis akan mendapat kuota haji lebih banyak. Provinsi Jawa Timur misalnya adalah provinsi yang memiliki kuota terbanyak, yakni lebih dari 42.000 jemaah. Sebaliknya, ada Provinsi Sulawesi Utara yang hanya mendapatkan kuota 402 jemaah. Meski memunculkan perdebatan di ruang publik,
Tetapi kebijakan ini adalah langkah positif dalam memberikan rasa keadilan hingga memperbesar peluang bagi calon jemaah haji untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Upaya perbaikan lain yang patut diapresiasi adalah keberhasilan Kementerian Haji dan Umroh menggolkan usulan pengurangan biaya ibadah haji reguler untuk tahun depan sebesar Rp2 juta per jemaah haji. Namun keberhasilan ini saudara masih menyisakan sebuah ironi karena beban biaya yang ditanggung jemaah dari total biaya haji secara proporsional malah meningkat selama 10 tahun terakhir saudara. Dari tahun 2015 hingga tahun 2025 dari total keseluruhan biaya haji 61% dibayar oleh jemaah. Sisanya ditanggung pemerintah dengan subsidi dari hasil pengelolaan nilai manfaat dana haji. Dan untuk tahun depan beban biaya yang harus ditanggung jemaah haji naik menjadi 62%. Kenaikan biaya transportasi, tarif hotel, dan juga inflasi global dituding menjadi penyebab kenaikan beban biaya ini. Inilah pekerjaan rumah berikutnya. Jangan sampai upaya menurunkan biaya haji yang ditanggung jemaah menjadi sia-sia karena setiap tahun porsi biaya yang ditanggung jemaah akan terus naik akibat pemerintah yang gagal mengontrol pengelolaan biaya-biaya yang lain. Apalagi saudara ditemukan dugaan potensi kebocoran sebesar 5 triliun dari aktivitas penyelenggaraan haji. Seperti adanya dugaan praktik korupsi jual beli wewenang, ada penggelembungan biaya catering, pemondokan dan transportasi hingga permainan data keberangkatan jemaah. Setiap ada penangkapan oleh KPK, publik sering dipertontonkan bagaimana praktik korupsi leluasa dilakukan para pejabat di Kementerian Agama. Praktik korup penyelenggara haji harus diberantas dengan hukuman yang tegas dan diikuti oleh keterbukaan dalam penggunaan dana abadi umat. Kementerian Haji dan Umroh harus mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH untuk transparan dalam penggunaan dana abadi umat. Dari berbagai kasus korupsi haji saudara, dana abadi umat kerap menjadi bancakan pejabat di kementerian untuk memfasilitasi kolega atau kerabat untuk naik haji. Tidak hanya itu, uang dana abadi umat juga kerap digunakan sebagai gratifikasi bagi oknum anggota DPR yang bertugas sebagai pengawas haji. Pekerjaan rumah bagi Kementerian Haji dan Umroh masih banyak, tetapi kementerian tidak harus memulai dari nol. Karena sejak tahun 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memberikan 48 rekomendasi terkait dengan pembenahan penyelenggaraan ibadah haji. Sebelumnya, di tahun 2004, saudara, Indonesia Corruption Watch atau ICW juga menerbitkan kajian yang sama. Jadi saat ini yang dibutuhkan adalah keberanian dan konsistensi dari Kementerian Haji dan Umroh untuk betul-betul memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji. Semoga tidak masuk angin ketika berhadapan dengan kepentingan politik dan juga penguasa. Dengan semakin baiknya tata kelola haji, maka biaya naik haji akan semakin murah, tetapi fasilitas pelayanan ibadah haji juga tidak murahan. Demikian catatan Kompas TV. Kita jumpa lagi pekan depan.